Wanita ini mengatakan bahwa dia mengerti bahasa Roh Kudus, tapi dia tetap kurang yakin dengan kekristenan, lalu kemudian dia murtad. Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Perempuan ini mengatakan bahwa dia mengerti bahasa Roh Kudus, tapi nggak pernah yakin dengan kekristenan, sampai akhirnya dia melakukan perbandingan agama antara agama Kristen dan agama Islam. Lalu dia menemukan satu ayat firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat yang kelima dan juga ayat yang ke-13. Dan dia mengambil kesimpulan bahwa hanya di agama Islam yang memakai kerudung kalau wanita mau beribadah. Mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Pernah juga mengerti bahasa Roh Kudus gitu. Tapi ada sesuatu yang buat saya tuh bagaimana ya? Tidak kena di hati saya. Tapi karena saya keturunan Kristen, tapi kita tiap hari Minggu harus gereja. Harus menyediakan waktu 2 jam untuk datang ke gereja, untuk mengucap syukur. Istilahnya seperti itu awalnya. Tapi buat saya, hati saya tuh kayaknya ada yang kurang. Walaupun saya tiap gereja, saya menangis, mengucap syukur gitu. Tapi ada yang buat saya tuh tidak, ada yang hilang gitu di saat itu. Akhirnya saya mencoba membuka-buka perbedaan apa di Alkitab gitu. Akhirnya saya ketemu di salah satu ayat 1 Korintus. Saya ketemu satu ayat di Alkitab 1 Korintus 11 ayat 5 yang berbunyi, tetapi tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang cukur rambutnya. Yang ayat 11 ayat 6, sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga mengunting rambutnya. Tetapi bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menutupi kepalanya. Dan 1 Korintus 11 ayat 13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah pada saat itu dengan kepala yang tidak bertudung? Itu buat saya, itu saya mencari tahu apa gitu. Yang Masya Allah yang saya dapat itu cuma di agama Islam. Tapi buat saya, masa sih di Islam doang gitu? Apa tidak ada agama yang lain? Tapi saya lihat orang sholat ke masjid yang perempuannya, mereka dengan pakai mukena. Terus kalau pakai perempuan pakai kerudung gitu yang biasa, saya lihat kok kayaknya teduh gitu ya, enak. Akhirnya saya mencari tahu, ya cuma di Islam yang kita hanya bersolat, membersihkan diri dengan pakai mukena. Jadi saya ketemu, jadi di ayat 1 Korintus itu cuma ada di Islam. Bagaimana mungkin seorang yang sudah mengerti bahasa Roh Kudus tapi masih bimbang dengan imannya? Saya mau bertanya, apakah memang Roh Kudus itu sembarangan atau asal bicara kepada orang? Roh Kudus hanya akan mau berbicara kepada orang yang sungguh-sungguh yakin dan percaya akan keselamatannya. Bagaimana mungkin Roh Kudus berbicara kepada ibu, atau bagaimana mungkin ibu bisa bahasa Roh Kudus, tapi Anda kemudian meninggalkan iman Kristen Anda? Kalau ibu bisa berbahasa Roh Kudus, harusnya ibu langsung bertanya kepada Roh Kudus, mana agama yang benar? Mana yang benar-benar membawa Anda masuk ke dalam keselamatan? Mana agama yang membawa Anda benar-benar masuk ke sorga? Mengapa Anda
harus melakukan perbandingan agama lagi kalau Anda bisa bahasa Roh Kudus? Pertanyaan saya, apakah ibu memang benar-benar bisa berbahasa Roh Kudus atau hanya mengklaim diri sebagai orang yang bisa berbahasa Roh Kudus? Tapi saya nggak yakin ibu bisa berbahasa Roh Kudus. Lalu ketika ibu mengambil ayat di 1 Korintus 11 ayat yang ke-6 dan kemudian juga ayat yang ke-13. Saya baca sekali lagi 1 Korintus 11 ayat 13. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Itu tanda tanya, ya. Patutkah? Itu dikatakan patutkah seorang perempuan berdoa dengan kepala yang tidak bertudung? Itu tanda tanya. Artinya ayat itu belum selesai. Jawabannya ada di ayat berikut. Saya baca kepada ibu lagi ya. Ayat 14 dan 15. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Kuncinya di ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Di sini jelas dikatakan rambut diberikan kepada perempuan sebagai penudung. Jelas ya ibu ya? Jelas ya? Lalu ketika ibu mengatakan bahwa setelah ibu melihat bahwa hanya agama Islam yang wanitanya memakai kerudung, ibu kurang banyak memahami tentang hal kerudung. Saya mau beritahu, tradisi kerudung itu pertama sekali muncul dalam tradisi Yahudi. Yang mana setiap perempuan Yahudi itu memang diwajibkan pakai kerudung. Karena apa? Karena dalam tradisi Yahudi, kerudung itu dilihat sebagai sesuatu sikap yang sopan dan tunduk kepada suami. Selain itu, perempuan yang bertudung ini dianggap sebagai kehormatan bagi suaminya. Tetapi kalau kita tadi membaca di 1 Korintus 11 ayat yang ke-15 bahwa dikatakan perempuan yang berambut panjang itu adalah pengganti tudung atau kerudungnya. Jadi anggapan ibu yang mengatakan bahwa hanya Islam yang mengajarkan atau mewajibkan perempuan memakai kerudung itu salah. Karena kerudung itu adalah tradisi Yahudi. Bahkan kalau gereja di Indonesia itu ada yang namanya gereja Kristen Ortodok. Itu memakai kerudung. Bahkan sebagian wanita-wanita Katolik juga memakai kerudung. Jadi banyak itu yang memakai kerudung. Jadi apa yang ibu katakan itu berarti tidak tepat. Salam, Tuhan Yesus memberkati.